Assalamualaikum. Misi Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Mbak dan Mas. Ya. Perkenalkan, nama saya Budha Siti. Bisa saya bantu? Aku mau pemeriksaan calon pengantin. Calon pengantin ya. Nanti saya data dulu, analisa dulu. Namanya siapa Mbak? Saya Nur Latifah. Umur berapa? Umur 23 tahun. Pendidikan? Pendidikan SMA. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Pekerjaan karyawan swasta. Alamat? Alamat Lawon, RT 5 22. Ini pasangannya? Iya. Namanya siapa? Nama saya Satmana Sari. Umur? Umurnya 28 tahun. Pendidikan? SLTA juga. Alamat? Alamatnya Wangun juga, RT 1 RW 4. Pekerjaan? Pekerjaannya swasta. Swasta. Ya. Rencana mau menikah tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus. 16 Agustus. Ya. Sudah ada syarat-syaratnya? Sudah mengurus ke KUA dan sebagainya ya? Ya. Nanti di cabang ini kan nanti ada itu pemeriksaan dan sebagainya ya. Saya mau menunggu izin untuk pemeriksaan. Iya. Waktu pertama kali haid itu umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Lamanya berapa hari? 7 hari. 7 hari. Banyaknya haid berapa? 1 kali softtek, ganti softtek apa 2 kali? 1 kali softtek. 1 kali. Berarti nggak banyak ya? Enggak. Tapi lancar deh. Siklusnya 28 hari. Iya. Pernah ada itu pengeluaran lewat vagina mungkin keputihan atau apa? Iya. Tidak ada. Berarti sehat bagus ya, nggak berbau nggak apa? Iya. Tetek. Nah, pernah suntik tetek kan? Tetek itu, screening tetek itu dari SD, ya, dari SD kelas 1. Waktu SD kelas 1 sampai kelas 6 disuntik nggak? Disuntik. SD. Semuanya menjalankan suntik, maksudnya disuntik terus. Iya. Ya, berarti sekarang tetek 5. Tetek 5 itu untuk kekebalan tubuh 25 tahun. Berarti nanti ini tidak disuntik, ya. Tidak semua cabang itu disuntik. Itu tergantung dari screeningnya, ya. Berarti nanti tidak disuntik, ya. Terus rencana kalau habis menikah itu kodenya apa? Apa langsung rencana hamil? Apa ditunda dulu? Mau langsung ambil aja. Langsung hamilin, ya nggak apa-apa. Sudah siap ya? Insya Allah. Sudah. Masnya juga sudah siap ya Mas? Ya. Untuk itu lancar PAP-nya? Artinya lancar. Lancar. Pipisnya lancar? Lancar. Berapa kali sehari PAP? 2 kali. 2 kali rutin ya? Iya. Pipisnya nggak ada sakit atau apa? Enggak. Ya. Terus untuk ini jenengan kan masih kerja ya Mas? Nanti waktu menikah cuti? Iya, Sudah lanjut nanti dulu. cuti? Sudah rencananya? Enggaknya? Sudah. Nanti kalau sudah menikah nggak kerja lagi? Apa kerja? Masih kerja. Masih kerja. Nanti kalau kalian hamil ya sudah itu. Iya. Nanti ada itu apa namanya, pemeriksaan lain ya. Terus itu apa namanya, sudah dipersiapkan fisik dan mentalnya? Tentunya sudah. Sudah ya, sudah itu umurnya juga dari undang-undang sudah matang ya. Ini mbaknya satu sudah sesuai, jadi diperbolehkan untuk cabang ya. Nanti untuk cabang nanti ditimbang dulu ya, timbang badan, terus ya sini timbang dulu ya. Iya. Beratnya 50, tinggi badan ngadep kali 150 ya, sudah. Gantian Masnya sini Mas, ukur tinggi berat badannya. Ini beratnya dulu 60 ya, tingginya laki-laki tinggi. Ya, 160 sudah, berat badan, tinggi badan sudah. Sekarang nanti pengukuran untuk tensi
nadi dan sebagainya. Nanti pengukuran juga untuk pemeriksaan fisik ya, izin ya. Nanti masnya nunggu di luar dulu boleh, kan tak suruh masuk lagi. Karena mau pemeriksaan sih, karena belum menikah resmi, jadinya kan nggak boleh lihat dulu ya. Mbaknya silakan duduk Mas. Duduk. Masnya keluar dulu nggak apa-apa kan? Di sini ya. Bisa normal ya. Ya, silakan Mbak. Masnya keluar dulu nanti masuk lagi. Bentar ini saya cuci tangan dulu. Di sini Mbak, atensi dulu. Sini, kanan. Normal 110 per 70 gitu. Mohon izin ya Mbak, diperiksa dulu. Normal, nggak anemis, nggak ada musa ya. Coba ini saya dibuka dulu. Apakah ada kelenjar apa tidak? Nggak ada, normal. Payudaranya ya. Isi ya, dibuka dulu ya. Tangannya ke atas, kanan. Yang kanan ke atas ya. Di sini, tak periksa dulu. Normal, nggak ada benjolan. Kanan kiri juga normal, nggak ada benjolan. Ditutup dulu nih. Perutnya sini, tidak ada masa, tidak ada benjolan, normal ya. Kakinya juga bengkak nggak ini? Tidak bengkak ya, normal. Bagus kok, normal semua ya. Sudah, tutup lagi. Mas Heri dan Mbak Nur, dari hasil pemeriksaan itu normal semua. Ya, dari fisik ya normal, sudah saya periksa. Payudara tidak ada benjolan dan tidak ada engkim serta tidak anemis. Sekarang jenengan periksa laborat dulu. Nanti dari laborat ke sini lagi ya. Ini periksa laborat dulu. Laborat di lantai Ya, berapa? itu ada sebelah sana. Sebelah ya. Monggo ke laborat. Nanti dari laborat ke sini lagi. Monggo. Waalaikumsalam. Monggo. Ini gimana hasil laboratnya? Iya, ini Ya, sudah sini. mau. Ya, silakan duduk. Monggo duduk lagi. Ya, dari hasil laborat HB-nya bagus 12. Itu artinya normal, nggak ada itu ya, nggak ada ibaratnya nggak anemi. Ya, ini menikah itu perlu persiapan untuk gizinya. Nanti kan habis menikah itu ini hamil
hamil itu yang penting adalah asam folat. Asam folat itu sangat penting untuk persiapan ibu hamil. Nanti itu dapat tablet tambah darah diminum setiap hari. Kalau lagi haid diminum setiap hari. Kalau lagi enggak haid nanti diminum seminggu sekali. Itu nanti juga untuk persiapan. Dari hasil laporan itu bagus. Nah, untuk pernikahan itu kan nanti rencana mau hamil ya. Mau hamil itu harus makan makanan yang bergizi. Tujuannya itu untuk persiapan hamil, untuk persiapan bebeknya. Nah, yang bergizi itu banyak makanan misalnya yang vitamin B12. B12 apa? Contohnya vitamin B12 apa? Ayo. Apa ya? Ya, itu di sayur-sayuran juga ada. Vitamin B12 itu untuk sperma bagus mas ya. Jadi vitamin E, B12, vitamin C itu semuanya pokoknya makan sayuran beraneka macam dan juga lauk pauk bisa ya, untuk pertumbuhan persiapan untuk bayinya. Spermanya juga ini kan juga kalau makan vitamin E itu yang banyak vitamin E apa? Toge banyak vitamin E itu untuk kesuburan spermanya bisa. Berarti yang laki-laki juga harus menjaga dari makanannya. Iya betul harus. Ini kan juga apalagi ibu. Masalahnya sel telur ini sperma. Nanti kalau salah satu nggak bagus tidak ketemu dan tidak menjadi hamil. Misalnya spermanya nggak bagus juga nanti nggak bisa membuahi. Kalau sel induk telurnya nggak sehat juga nggak bisa. Jadi harus sama-sama sehat kalau sudah sah ya. Nah untuk rencana ke depan itu hamil ya. Hamil, ibu hamil itu harus banyak mengandung makan vitamin yang banyak mengandung vitamin zat besi dan juga asam folat. Nah, kenapa banyak mengandung asam folat? Itu sangat penting untuk pertumbuhan janinnya. Asam folat juga untuk memancing biar cepat hamil, ya. Nanti asam folat itu untuk pertumbuhan janin biar nggak cacat. Nah, ya nanti pokoknya makanan yang bergizi dan sebagainya. Ya. Itu dari apa itu? Makanan Apa? Asam folat. Oh, asam folat zat besi dan banyak. asam folat. Ya, zat besi itu bisa dari susu hamil bisa. Untuk planning hamil itu minum susu hamil boleh. Asam folat ya. Ini makanan yang banyak mengandung asam folat ini contohnya. Ini zat besi. Ada ikan, udang, daging itu semuanya mengandung zat besi. Ada kacang juga ini. Ya kacang. Ada ini asam folat. Ada ini ada labu, alpukat, brokoli itu. Jadi ini kalsium juga perlu untuk persiapan. Ada di susu, di keju, buah, ya. Ada protein ada dua, hewani dan nabati. Ya, pokoknya selama persiapan untuk hamil itu harus banyak mengandung zat gizi yang tinggi ya. Semua sayuran dimakan, bermacam-macam sayuran dimakan, jangan pilih-pilih maksudnya. Tujuannya agar persiapan untuk hamil dan juga tidak stunting nanti bayinya. Stunting tahu ya lagi dengan stunting? Tahu. Apa? Ya, pertumbuhan tidak normal. Nah ya, karena masnya pendidikannya ya sudah bagus, jadi sudah tahu ya, mbaknya juga ya harus benar-benar persiapan ya. Nanti dikasih vitamin tambah darah itu diminumnya kalau lagi haid tiap hari. Sesudah makan kalau mau tidur untuk ibunya. Ya, untuk calon ibu, untuk mbaknya. Nanti kalau lagi nggak haid seminggu sekali, ya, nanti dikasih vitamin. Ada pertanyaan itu, Mbak dan Mas? Jadi ibu ya terkait makanan-makanan gitu ya. Nah ini kita kan kadang-kadang mungkin dari setiap harinya tidak memenuhi ada zat besi, asam folat, mungkin salah satunya itu apa nggak apa-apa gitu, tidak memenuhi satu komposisi tadi gitu. Ya boleh, tapi sebaiknya dilengkapi sebisa mungkin untuk persiapan ya. Kalau nanti hamil kan otomatis janinnya juga butuh pertumbuhan, ya tumbuh besar dan sebagainya kan dari gizi. Kalau enggak itu ya memang harus saling
kayak zaman dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Zamannya kita kecil, 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, pokoknya semua makanan dimakan ya. Jangan pilih-pilih ya. Terus nanti kalau hamil itu ada kayak mual muntah dan sebagainya, itu ada tahap-tahapan sendiri. Trimester pertama, kedua, ketiga itu deh persiapan psikisnya. Sebenarnya itu untuk mual muntah itu sebenarnya kesiapan dari fisik mentalnya jenengan, bukan dari ibaratnya hidang atau apa. Enggak, kalau kita siap untuk hamil, insya Allah enggak mengalami mual muntah. Kalau ada pun sedikit, itu pengaruh dari hormon kehamilan ya. Setelah hamil nanti akan melahirkan. Nah, nanti akan melahirkan. Kalau hamil nanti dapat buku ini, ya. Kalau hamil nanti dapat buku ini, di buku ini banyak sekali. Jadi semuanya ini lengkap. Ada tanda-tanda kehamilan, tanda-tanda bahaya, tanda-tanda persalinan, itu semuanya di sini ada. Nanti kalau hamil, kalau sekarang belum dapat ya Bu, belum dapat bukunya. Ya. Jadi nanti dapatnya setelah diperiksa dan dinyatakan hamil. Iya, gitu ya, hamil dulu, terus periksa. Nah, ini dapat bukunya. Nanti kalau sudah dapat bukunya, dibaca sehari semalam selembar. Nah, itu program dari Pak Bupati, Gubernur. Tujuannya itu biar ibu hamil nanti paham tanda-tanda bahaya kehamilan, tanda-tanda bahaya persalinan, tanda-tanda bahaya pada nifas dan sebagainya. Semuanya di sini ada. Ya. Nanti setelah hamil melahirkan. Nah, melahirkan sebagai suami itu harus mendampingi suami yang siap siaga. Tahu Pak arti siap siaga? Jangan Pak. Mungkin Ya. sedia di saat apapun begitu diperlukan. Ya. Suami hamil, istri hamil, suami wajib mendampingi, ya. Waktu periksa hamil, waktu ada keluhan apapun itu harus dipersiapkan. Nanti ada perencanaan persalinan itu ada. Mau lahir di mana, nanti sama siapa, diantar siapa. Nah, yang sangat penting adalah persiapan dananya. BPJS punya apa tidak? Sudah punya? Sudah. Ya, sudah ya. Bagus. Itu sangat penting untuk persiapan lahiran nanti kalau mau melahirkan, kalau sudah menikah terus hamil terus melahirkan ya, itu harus dipersiapkan. Kemudian setelah melahirkan nanti kan sudah itu anaknya lahir. Nah, itu harus KB, direncanakan juga dari sekarang KB-nya apa, nanti dimusyawarahkan. Pak, aku KB-nya apa yo? Harus dimusyawarahkan. Nanti untuk informasi KB dari siapa ya Bu? Informasi untuk jenis-jenis. Ya, nanti bisa konsultasi ke bidan ya. Jangan ibaratnya namanya suami istri itu jangan mengambil alih sendiri, karena KB itu perlu dimusyawarahkan juga. Kayak misalnya suntik, kondom, IUD, susu itu. Mau apa? Kalau ini sih insya Allah tensi normal, tidak ada benjolan, tidak apa-apa, semuanya bisa. Pakai KB bisa, misalnya mau pakai susu bisa, suntik bisa, IUD bisa, terus pakai kondom bisa. Memang angka kegagalan kalau pakai kondom banyak ya. Kalau bisa, kalau sudah punya anak satu jangan pakai kondom, pakai yang jangka panjang. Yang suntik itu ya Bu? Ya, boleh suntik. Nah, dalam rumah tangga itu tidak boleh ada kekerasan ya. Oh, kadang laki-laki itu kan hilaf ya katanya ya. Sampai kerja. Nah, iya, tidak boleh ya. Itu sudah ada undang-undangnya pernikahan. Tidak boleh. Ini yang mengganggu pernikahan itu kadang jenenge lanang wadon itu untuk menggabungkan dua sifat yang berbeda. Nah, salah satu harus ngalah. Iya, tidak boleh. Nah, bapaknya juga calon bapak nggak boleh kekerasan sama istri karena itu ada undang-undang anti kekerasan Mbak ya. Jadi kan punya hak untuk dilindungi dari segi seksual, dari fisik, dari segalanya. Perempuan itu ada hukumnya, ada hukumnya ya Mas. Tidak boleh kekerasan seksual, tidak boleh, psikis tidak boleh. Nah, apakah
ada eksploitasi juga tidak boleh, ya. Itu adalah semuanya melanggar. Gitu. Kekerasan dalam seksual tidak boleh, ya. Namanya suami istri harus sewajarnya, ya, sesuai dengan agama Islam, tidak boleh melanggar dalam hubungan suami istri. Kan ada yang dilanggar, ya, ada yang larangan-larangan untuk Islam, gitu, ya. Ada yang ditanyakan. Tadi kan kalau masa-masa baru hamil gitu kan katanya suami harus selalu menemani begitu ya. Nah, ini kalau misal ketika periksa nggak menemani mungkin karena kesibukan dan lain-lain. Nah, apalagi kayak termasuk mungkin saat mau persalinan begitu, itu seperti apa? Ya, kalau periksa hamil, misalkan jenengan kerjanya dekat satu rumah, jenengan itu menyempatkan untuk misalnya ini tes pack. Nah, tanda-tanda hamil itu harus diketahui. Berhentinya head, kok nggak head 1 bulan, 2 bulan, itu harus segera periksa. Tes pack, periksa kebijang, tes pack, positif apa negatif. Kalau positif itu hamil. Nah, pada saat seperti itu seorang perempuan itu butuh perhatian dari suami, disempatkan suami untuk memberikan perhatian. Nah, kan nanti kalau misalkan jenengan pas waktu senggang, misalnya periksa 1 bulan sekali, menyempatkan untuk cuti atau libur menemani, biar tahu kondisinya si ibu, calon ibu. Jadi jenengan akan tahu, oh ya istriku lagi hamil, misalkan terjadi apa-apa jenengan tahu, oh ya istriku tensinya tinggi, oh ya istriku anemia, misalkan. Ya, itu. Terus kalau mau melahirkan, siapnya itu nanti kalau hamil, HPHT, mem terakhirnya kan diketahui. Nah, perkiraan lahirnya juga diketahui. Nanti jenengan 1 minggu sebelum itu harus persiapan. Ada nomor telepon, misalnya suami kok kerja, di rumah ada yang nemenin, misalnya miliknya Pak D dan sebagainya. Ya, nanti seperti itu. Terus nanti persiapan kalau mau lahirkan ada tas sebagainya, ya. Tas yang isinya ada baju bayi dan sebagainya, baju, popok, jarit, terus berita, softtek, nah, pampers dan sebagainya. Jadi pada saat akan melahirkan, nah tinggal 3 watok gitu. Jadi enggak, oh ya Pak, mana. Nah kalau belum ada persiapan seperti itu. Nah, kalau hamil nanti ada ini perencanaan persalinan. Nah tujuannya seperti ini, untuk diketahui perkiraan lahirnya tanggal berapa nanti. Nah penolongnya siapa? Kalau normal saja, lahiran di bidan dan di puskesmas bisa, tidak harus di rumah sakit. Pendampingnya, nah pendampingnya itu kan siap misalnya suami. Nah suami pendamping siap, berarti jenengan juga harus tahu, Bu, perkiraan lahirnya kapan sih Bu? Nah tanggal ini Mas, oh iya seminggu nanti dia orang ada misalnya gitu ya. Ini nanti ditempel di pintu kalau waktu lahir, waktu hamil ya. Kalau sekarang belum, nanti kalau sudah jenengan hamil ya. Nanti KB ini bisa dibaca-baca ya. Perencanaan KB untuk di rumah nggak apa-apa ini. Ada pil, IUD dan sebagainya. Ini bisa nanti dibaca-baca ya untuk di rumah pulang. Oh iya Bu, kalau udah hamil ya, kan ini hamil. Terus tanda-tanda bahaya kehamilan gimana? Oh ya, tanda-tanda bahaya di kehamilan nanti kalau pas hamil. Nah, dapat deh di sini ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Tanda-tanda bahaya kehamilan di sini ada. Nah, pusing, kunang-kunang, muntah yang terus-menerus, panas, keluar darah, air ketuban keluar, itu tanda-tanda bahaya. Harus langsung segera ke fasilitas kesehatan bidan atau langsung ke puskesmas. Sekarang puskesmas itu 24 jam, jadi bisa menangani jam berapapun, bisa langsung ya. Nanti kalau pada saat hamil di sini ada simbolnya. Kalau belum ya bisa telepon bidannya, konsultasi bidan boleh. Ya, jangan
sembarangan obat kalau waktu hamil. Ini juga program untuk hamil, juga tidak boleh sembarangan obat, ya, harus dikomunikasikan dengan bidan, ya. Nanti kalau sudah itu bisa tanya-tanya nggak apa-apa semuanya, ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, ya. Terima kasih banyak, ya. Selamat, ya. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Terima kasih atas bimbingannya. Ye, sami-sami, monggo. Ini kartunya, jadi ini boleh dibawa pulang, ya. Ya. Sudah boleh pulang? Boleh, monggo. Terima kasih, Bu. Ye, sami-sami, monggo, ye. Ya, monggo tasnya. Mari Bu. Ye, Assalamualaikum. monggo, waalaikumsalam.